Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Pertarungan hidup dan mati. Namong Yukin, kamu bukan manusia, kamu sangat tidak tahu malu. Gongsun Ruoxi mendukung Tan Yun, dengan air mata berlinang, menatap Namong Yukin di perahu roh. Selama kompetisi 4 keahlian, kamu dan Tan Yun berduel hidup dan mati. Bukan Tan Yun yang menyelamatkanmu saat itu. Kamu sudah mati. Kamu hanya binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tan Yun hanya ingin menyelamatkan kami, tetapi kamu menyerangnya, kamu terlalu hina. Jangan katakan Ruoxi. Tan Yun memuntahkan seteguk darah, menatap dingin pada Namong Yukin, aku tidak peduli siapa kamu atau apa yang terjadi antara kamu dan aku, tapi karena kamu menikamku dengan pedang, semua ini tidak penting lagi. Pergi. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali, jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Sebagai Hongmeng Supreme di masa lalu, ia memiliki prinsip hidupnya. Betul sekali. Dia mengakui bahwa dia patah hati ketika melihat Namong Yukin dan dirinya sendiri dalam konfrontasi hidup dan mati dan hampir terbunuh oleh dirinya sendiri. Tapi ini tidak bisa menjadi alasan kemurahan hati Tan Yun. Berpikir untuk mendengar bahwa dia dalam masalah, dia bergegas menyelamatkannya, tetapi dia hampir terbunuh oleh serangan diam-diam. Hati Tan Yun juga menjadi dingin dan mati rasa. Namong Yukin menatap mata Tan Yun yang acuh tak acuh dan keji. Pikirannya sangat kacau. Dia membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Segera, dia mengendarai perahu roh dan menghilang di atas puncak. Namong Yukin mengendarai perahu roh melewati hujan. Dia memegang pedang di tangan kanannya ke dinding perahu untuk mencegah dirinya jatuh. Dia memegang jantungnya seperti pisau dengan jari kian-kianyu tangan kirinya, dan kepalanya bergetar hebat, bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa sakit hati saat aku menikamnya dengan pedang? Mengapa saya merasa sedih ketika saya melihat matanya yang acuh tak acuh dan tanpa ampun ke arah saya? Bukankah tuannya mengatakan bahwa konfrontasi hidup dan mati antara aku dan dia menyakiti kedua belah pihak? Tapi mengapa Gongsun Ruoxi hanya mengatakan bahwa dia menyelamatkanku? Ada apa denganku? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus tahu apa yang terjadi setelah konfrontasi hidup dan mati antara aku dan dia. Puncak kesepian, puncak, ledakan, boom, boom, wow, mengaum. Gunung yang sepi itu bergetar, dan batu-batu besar jatuh dari gunung. Naga guntur angin melingkar di sekitar gunung, dan kepala jet dengan atribut guntur hitam masih menggigit leher singa Dewa Naga Emas, dan darah tumpah dari luka leher singa Dewa Naga Emas. Mengaum. Naga emas dan singa ilahi tidak bergeming saat menghadapi naga banjir guntur angin, yang beberapa kali lebih besar darinya. Taringnya masih menggigit, dan di bawah kepala putih salju dari naga banjir guntur angin, dia tidak menggigit kepala banjir atribut anginnya. Penampilan menyerah. Boom-boom. Sayap naga emas dan singa ilahi membanting keras di tengah hujan, mengepakkan tubuh Feng Lei Jiaolong. Taji tulang emas sepanjang 3 kaki yang terlihat di sayap itu menusuk tubuh Feng Lei dengan darah setiap saat. 4 cakar naga emas dan singa ilahi masih menembus tubuh Feng Lei Jiaolong dan terus menari, tiba-tiba menutupi tubuh bersisik, merobek luka besar. Mengaum. Feng Lei Jiaolong meraung seperti binatang kesedihan. Dalam sekejap, tubuh dengan panjang 300 kaki, ada kekuatan guntur setebal 5 kaki, dan menghantam ke arah singa Dewa Naga Emas. Tiba-tiba, singa Dewa Naga Emas mengalir ke seluruh tubuh. Arus cerah. Tapi itu masih menggigit leher kepala naga dengan angin dan naga guntur. Aum, klik. Tiba-tiba, disertai dengan suara keras dan renyah, darah menyembur ke seluruh langit, dan setelah naga emas dan singa dewa dengan paksa menggigit kepala dan leher angin yang dikaitkan dengan Jiao, kepala Jiao yang seputih salju jatuh ke bawah. Naga emas dan dewa singa menggelengkan kepala singa dengan keras, mencoba melepaskan diri. Feng Lei Jiaolong menggigit lehernya. Wow, Feng Lei Jiaolong kehilangan sebuah lagu, benar-benar gila. Itu mengeluarkan raungan naga seperti naga, dan tiba-tiba melepaskan tubuh besar yang melingkari gunung yang sepi. Tubuhnya tiba-tiba melengkung, dan 4 cakar raksasa yang dikosongkan, dengan percikan darah, menembus dada naga emas dan singa dewa. Retak. Suara tulang terdengar di dada naga emas dan singa dewa. Pada saat ini, murid raksasa naga angin dan guntur mengungkapkan keterkejutan yang dalam.
Ditemukan bahwa cakarnya tidak dapat merobek tulang dada naga emas dan singa dewa. Naga angin dan guntur menjerit, itu benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Itu adalah binatang kesusahan tingkat 3 yang bermartabat, mengapa itu tidak bisa membunuh naga emas dan singa di periode pertumbuhan tingkat 3? Dia pikir itu bisa dengan mudah merobek naga emas dan singa, tetapi tidak pernah menyangka bahwa tulang lawannya tidak terbayangkan. Pertarungan antara naga emas, dewa singa dan angin dan naga guntur, membuat Gongsun Ruoxi ketakutan di puncak menjadi pucat pasi, dan ada ketakutan yang tak terhentikan di matanya yang indah. Bum-bum, ledakan. Di bawah serangan timbal balik dari dua raksasa, gunung kesepian yang mencapai ketinggian 10 kaki mulai runtuh dan runtuh. Tan Yun hati-hati. Gongsun Ruoxi membantu Tan Yun terbang ke kehampaan, dan buru-buru mengorbankan pedang terbang dan menginjak pedang terbang. Pada saat ini, gunung yang sepi, yang tingginya 10.000 kaki, runtuh dengan raungan keras, dan debu yang mengepul mengabaikan hujan, menggali. Gemuruh-gemuruh. Setelah gunung yang sepi jatuh, mereka akan bertarung bersama dan menelan naga guntur angin dan singa dewa naga emas yang saling menyerang dengan panik. Boom, boom. Detik berikutnya, ribuan kaki batu menumpuk dan membengkak tiba-tiba, dan batu-batu besar meledak. Dengan debu yang terisi, naga emas dan singa meraih angin, guntur, naga, dan awan biru. Tetapi pada saat ini, kepala naga hitam dari angin dan naga guntur masih menggigit leher naga emas dan singa. Cakar raksasa naga dan naga itu masih tertancap dalam kedada naga dan singa emas. Ho ho ho, naga emas dan singa mengaum, dan kekuatan iblis emas keluar dari tubuhnya. Darah di leher dan dadanya seperti air terjun. Dengan hujan deras, situasinya genting. Feng Lei Jiaolong tidak lebih baik di sana, ia telah kehilangan potongan sisik hitam di tubuhnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Ini pertarungan jarak dekat. Ini juga merupakan pertarungan jarak dekat antara hidup dan mati. Dua raksasa, memar dan memar, tidak pernah mati. Dalam kehampaan, Tan Yun, dengan wajah pucat, memandang Gongsun Ruoxi dan berkata, di sini berbahaya. Menjauhlah dan aku akan membantu pria besar itu. Tan Yun, kamu terluka parah, kamu. Sebelum Gongsun Ruoxi selesai berbicara, Tan Yun memutar seluruh tubuhnya, memegang pedang suci Huowu, dan sudah melompat turun dengan kepala pedang terbang. Di tirai hujan yang redup, Tan Yun seperti meteor, menuju ke kepala naga Feng Lei Jiao yang menggigit leher singa dewa naga emas. Api es Hong Meng. Ketika Tan Yun muncul 300 kaki di atas Feng Lei Jiaolong, dia mengeluarkan raungan keras, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke bawah. Hu. Dalam sekejap, Hong Meng binyan biru es setinggi 6 kaki mengebor keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi jaring api setinggi 30 kaki, menutupi kepala Feng Lei Jiaolong. Retak. Segera, kepala Feng Lei Jiaolong ditutupi dengan lapisan es biru. Membunuh. Sementara Tan Yun jatuh, dia mengepalkan pedang suci Huowu di kedua tangannya, dan menyuntikkan kekuatan spiritual tubuhnya ke dalam pedang dengan gila-gilaan. Segera, cahaya pedang berkembang dan berubah menjadi cahaya pedang 100 zang yang dibakar oleh api, dan itu menebas ke arah angin dan kepala naga guntur. Bab 432 penuh pemikiran. Wow, boom. Ketika Mang Pedang Bai Zhang Huo hendak menebas kepala Feng Lei Jiaolong yang tertutup es, tubuh Feng Lei Jiaolong bergetar, es pecah, dan es meledak di seluruh langit. Ledakan. Cahaya pedang kekuatan api tiba-tiba menghantam kepala naga, menggigit leher naga emas dan singa, sisik hitam yang menutupi kepala naga retak, darah meluap, dan mengalir ke kepala naga, tapi naga tulang kepalanya masih utuh. Wow, naga angin dan guntur yang diserang sedang gila. Tidak pernah diharapkan bahwa itu akan terluka oleh serangan manusia yang rendah hati. Tiba-tiba, naga itu menggoyangkan ekornya, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan menarik ke arah Tan Yun dalam kehampaan. Ekornya seperti kilatan petir melintasi kehampaan, membuat kehampaan ini penuh dengan celah ruang yang saling bersilangan. Langkah Dewa Hong Meng. Wow, meskipun Tan Yun buru-buru menghindari pukulan fatal dalam kekosongan, bahu kanannya masih tersapu oleh sisik di ekornya. Sisik tajam menggores daging dan darah bahu kanan Tan Yun, memperlihatkan tulangnya. Pria besar, mari kita bunuh bersama. Tan Yun meraung, memegang pedang di kedua tangan, penuh kekuatan spiritual berputar-putar, seperti bola meriam dengan pedang yang ditembak jatuh, target mata kiri Feng Lei Jiaolong. Wow, dalam kesakitan Feng Lei Jiaolong, Tan Yun memegang pedangnya dan menusuk mata kirinya dalam-dalam.
Wow, Tan Yun, yang terluka parah, telah melupakan rasa sakitnya, dan hanya ada satu obsesi di hatinya, membunuh Feng Lei Jiaolong. Sosok hantunya langsung muncul di bawah leher singa Dewa Naga Emas, tangan kirinya menggenggam rambut panjang singa Dewa Naga Emas, dan saat tubuhnya digantung, dengan lambaian tangan kanannya, pedang yang dilempar menari dengan api, dengan suara napas, dimasukkan ke mata kanan Feng Lei Jiaolong. Feng Lei Jiaolong membuat suara meringkik yang keras. Setelah melepaskan leher naga emas dan singa dewa, dia mengayunkan tubuh 300 zang dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dan melarikan diri. Mengaum. Dengan jentikan kepala besar naga emas dan singa dewa, Tan Yun memanfaatkan situasi dan menyapu 100 kaki dari bawah lehernya, memberi isyarat, dan segera memasukkan pedang ilahi Hu di mata kanan kepala Jiao, dan membawanya ke tangannya. Naga emas dan singa dewa menari dengan sayap mereka, dengan keras menggenggam angin dan naga guntur, dan menabrak gunung tidak jauh. Ledakan. Tanah bergetar dan gunung runtuh. Setelah naga emas dan singa meraih angin dan naga guntur dan merobohkan lubang besar dari puncak gunung yang tinggi, ia menembus gunung, menembak puluhan mil jauhnya, menukik ke bawah menuju air terjun besar, menembak dan mendorong Feng Lei Jiaolong, menabrak batu air terjun dengan keras. Air memercik, ombak bergelombang, kekuatan angin yang berjuang dan naga guntur, yang kehilangan matanya dan seluruh tubuhnya, semakin lemah. Sekelompok cahaya pedang turun dari langit, dan tiba-tiba berdiri di leher Feng Lei Jiaolong, dan tiba-tiba sisik hitam pecah dan berserakan. Pompa, bayangan indah terbang melintasi kehampaan, Gongsun Ruoxi terbang di belakang leher naga banjir Feng Lei, memegang pedang dalam-dalam ke leher. Naga, Ruoxi, hati-hati. Dari langit di atas air terjun, Tan Yun meluncur turun dengan langkah suci. Hanya meraih lengan kanan Gongsun Ruoxi dengan tangan kanannya dan menariknya menjauh 10 kaki jauhnya, kekuatan guntur yang terang meledak dari bagian belakang leher Feng Lei Jiaolong, gemetar. Pisahkan kekosongan. Tiba-tiba, kekosongan ini dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan seperti keramik. Gongsun Ruoxi takut untuk sementara waktu, jika bukan karena Tan Yun menyelamatkannya tepat waktu, dia tidak akan mampu menahan pemboman kekuatan guntur mulai sekarang. Ruoxi, kamu tidak yakin, jangan mendekatinya. Bagaimanapun, itu adalah monster periode kesusahan tingkat 3. Sangat mungkin bahwa pukulan acak akan membuat kita mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tan Yun menasihati, serangan kuat, habiskan. Oke, Gongsun Ruoxi menyalakan kepalanya dengan ketakutan yang tersisa, dan segera menginjak pedang terbang dengan Tan Yun, dan cahaya pedang yang tak berujung datang ke tubuh naga guntur Cao Feng. Bum-bum, lampu pedang menebas tubuh naga, dan sisik hitam meledak, semburan darah menyembur keluar. Orang besar, kendalikan, Ruoxi dan aku akan membunuhnya. Teriak Tan Yun. Mengaum. 4 cakar naga emas Dewa Singa dimasukkan ke dalam tubuh naga petir angin, meraih naga petir angin yang mengerikan ke langit, dan menabrak bebatuan di sisi kiri air terjun. Feng Lei Jiaolong mendesis, membuka mulutnya yang besar, dan menggigit kaki depan naga emas dan singa dewa. Setelah mencoba menggigit kaki depan, ia menggigit 3 kuku singa lainnya dan melarikan diri. Namun, Feng Lei Jiaolong putus asa. Ditemukan bahwa itu hanya bisa merobek kulit naga emas dan singa dewa, tetapi tidak bisa menggigit tulang naga emas dan singa dewa. Dia tidak tahu bahwa dia adalah raja dari banyak monster tingkat 3 selama masa kesengsaraan, jadi mengapa bukan lawan singa terbang tingkat 3 yang tumbuh. Pada saat ini, Tan Yun dan Gongsun Ruoxi telah menginjak pedang terbang dan muncul di atas naga emas dan singa dewa. Mereka tidak menyia-nyiakan upaya untuk menggunakan serangkaian lampu pedang yang mendominasi, dan setiap pedang secara akurat menabrak angin dan guntur di tubuh naga. Bum-bum. Setelah beberapa saat, 2/3 sisik hitam tubuh Feng Lei Jiaolong dipotong dan dipisahkan dari tubuhnya. Pompa engah-engah. Setelah 10 napas, Feng Lei Jiaolong berhenti menggeliat, dan mayat berdarah yang panjangnya 300 kaki dipotong menjadi puluhan bagian. Sampai mati, taringnya masih menggigit kaki depan naga emas dan singa. Mengaum. Naga emas dan singa menggoyangkan kuku depan mereka, dan melemparkan kepala naga guntur angin puluhan meter jauhnya. Wah! Saat naga emas dan singa dewa tersentak, darah menyembur tipis dari luka mengejutkan di leher dan dadanya. Pria besar, bagaimana kamu terluka? Tan Yun bertanya dengan mata khawatir sambil memegangi dadanya yang ambruk. Mengaum. Golden Dragon dan God Lion menunjukkan senyum yang manusiawi.
Jelas tidak masalah jika itu menyakitkan. Tan Yunru merasa lega dan duduk di tanah, menghirup udara segar. Gongsun Ruoxi dengan penuh terima kasih berkata, Tan Yun, terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, kamu adalah teman Xiao, dan kamu adalah teman Tan Yunku, kamu tidak harus sopan. Senyum muncul di wajah pucat Tan Yun, selamatkan kamu, aku juga bisa menjelaskannya kepada Xiao. Tan Yun, suster junior Zhongwu, apakah dia tidak terluka? Gongsun Ruoxi berkata dengan cemas. Dia baik-baik saja, dia sudah menunggu kita di tempat pertemuan sekarang. Tan Yun berkata dengan suara, mari kita istirahat sebentar dan kemudian bergegas kembali. Setengah jam kemudian, Tan Yun bangkit dan membiarkan naga emas dan singa ilahi menghancurkan kepala naga angin dan guntur, dan mengeluarkan pil iblis hitam dengan atribut guntur. Setelah itu, naga emas dan singa pergi ratusan mil jauhnya, di bawah gunung sepi yang runtuh, dan setelah membawa kembali kepala naga petir angin, dia menggigit kepalanya dan mengeluarkan pil iblis yang dikaitkan dengan angin. Tan Yun mengumpulkan pil iblis, dan dibantu oleh Gongsun Ruoxi dan menyapu naga emas dan singa kembali. Naga emas dan singa membawa kedua orang itu dan terbang menuju hutan sejauh 1,5 juta mil. 3 hari kemudian, Namong Yukin mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah di sisi barat pintu masuk Abyss of the Burying God, di lembah yang indah dan tenang sejauh 150.000 mil. Pada saat ini, ada ribuan murid dari Istana Jiwa Abadi berkumpul di lembah. Ya, Namong Yukin bergegas menuruni perahu roh dengan pikiran serius, berjalan ke gua tidak jauh dengan dingin, dan memerintahkan tanpa melihat ke belakang, Qin Xin, kamu masuk, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Setelah Namong Yukin memasuki gua, melihat seorang murid perempuan yang bergegas masuk ke gua, dia tidak dapat menyangkal, kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Sekarang, katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dalam komaku setelah pertempuran yang menentukan antara aku dan Tan Yun berakhir. Bab 433 mendebarkan. Itu orang suci. Qin Xin berkata dengan hormat, wanita suci, Anda dan Tan Yun berada dalam konfrontasi hidup dan mati, dan keduanya terluka. Kamu sekarat dalam koma, dan penguasa istana membawamu kembali ke istana jiwa dan dewa. Tanpa menunggu kata-kata Qin Xin, Namong Yukin memotong dengan dingin. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Berdebar. Qin Xin segera berlutut, dengan tatapan bingung, orang suci itu tenang, aku mengatakan yang sebenarnya. Betulkah? Namong Yukin menatap Qin Xin, seolah mencoba melihat ke dalam hatinya. Lalu mengapa orang-orang Huang Fu Shengzong mengatakan bahwa Tan Yun menyelamatkan saya? Anda menjawab saya. Kepanikan melintas di mata Qin Xin, dan dia kembali normal, kembalilah ke orang suci, jangan percaya kebohongan mereka. Kamu tidak ada hubungannya dengan Tan Yun ketika kamu hidup kembali. Benar-benar penguasa istana yang menyelamatkan Anda. Bagus. Namong Yukin memandang Qin Xin dengan dingin, pergi, dan saya akan meminta seseorang untuk bertanya, jika Anda berani menipu saya, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Qin Xin gemetar, dan berkata dengan gemetar, aku tidak bermaksud membohongimu. Hanya saja penguasa istana memerintahkan para murid yang tidak mengizinkan kita berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, untuk berbicara. Menguasai. Namong Yukin mengerutkan kening, suaranya melembut. Qin Xin, katakan padaku, aku tidak akan memberitahu siapapun tentangmu. Iya, Qin Xin mengangguk, khawatir, wanita suci, sudah saya katakan, Anda tidak boleh memberitahu Raja Istana, jika tidak, saya akan mati. Oke, aku berjanji padamu. Sen Subing menjawab, kamu bisa bicara sekarang. Ketika pikiran Qin Xin kembali ke kompetisi 4 keterampilan, setelah perenungan yang lama, dia berkata dengan jujur, kembalilah ke orang suci, Anda terluka parah oleh Tan Yun pada awalnya, dan Anda telah berhenti bernapas. Tepat ketika semua orang mengira Anda mati, Tan terluka parah dan sekarat. Yun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa kamu membakar 3 jiwa dan 7 jiwa, dan kamu harus segera meminum pil kondensasi jiwa untuk melindungimu dari kematian selama 100 hari. Dalam kontes 4 keterampilan, ada pil pengumpul pil kondensasi jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai 2. Belas dinding senjata bangsawan. Oleh karena itu, Raja Istana dan Ru Yanzong akan mengambilnya untukmu setelah tuannya. Kemudian,
Tan Yun berulang kali memberitahu Raja Istana bahwa dia harus memberi Anda pil Zun bermutu tinggi dalam 100 hari, jiwa kembali ke pil asli, dan Anda dapat bangkit. Dia juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh minum pil lain, jika tidak, Anda pasti akan mati. Petik 2. Setelah mendengarkan, Namong Yukin menutup matanya dan melambaikan tangannya, begitu, kamu bisa mundur. Itu orang suci. Qin Xin pergi setelah menjawab. Namong Yukin perlahan membuka matanya, mengerutkan alisnya erat-erat, seolah memikirkan sesuatu, ada rasa bingung di matanya yang indah, dan dia mengingat lagi di benaknya, tangisan air mata. Jangan mati, jangan mati, tolong bangun dan beritahu aku, kenapa aku sedih saat melihatmu, dan sedih saat melihatmu. Namong Yukin mencengkeram hatinya yang sakit dan bergumam pada dirinya sendiri, suara yang familiar ini milik Tan Yun. Apakah itu ilusi ketika saya koma, atau apakah itu terjadi dalam kenyataan? 3 hari yang lalu, setelah saya menusuknya dengan pedang, saya akan merasa sakit hati, dan saya akan merasa sedih. Bukankah itu yang dia rasakan terhadap saya? Mungkinkah ketika dia melihatku menangis ketika aku hampir mati ketika dia bertarung denganku? Tan Yun. Namong Yukin tampak murung, apa ikatan tak terpisahkan antara aku dan kamu, jadi kita bisa merasakan seperti ini. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Naga emas dan singa muncul di atas hutan membawa Tan Yun dan Gongsun Ruoxi. Dalam 4 hari terakhir, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun, naga emas dan singa, hatinya sudah kaget dan mati rasa. Dia menemukan bahwa kemampuan pemulihan Tan Yun dan naga emas dan singa lebih abnormal daripada masing-masing. Dia ingat dengan jelas bahwa 4 hari yang lalu, Tan Yun telah mematahkan 3 tulang rusuk di dadanya, dan bahu kanannya kehilangan daging dan darah, memperlihatkan tulang putihnya, tetapi setelah 4 hari, Tan Yun telah pulih. Dan naga emas dan singa 4 hari yang lalu, lehernya digigit oleh angin dan naga guntur, dan dadanya robek oleh cakar naga, tetapi sekarang, luka besar telah sembuh dan berubah menjadi potongan-potongan dan bekas luka. Selain itu, warna bekas luka masih memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika ini terus berlanjut, paling lama 3 hari, tidak akan ada tanda-tanda cedera. Tan Yun, Suster Gongsun. Kakak ipar, kamu kembali. Dengan 3 suara kegembiraan, Mu Mengli, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari hutan untuk melayang di depan naga emas dan singa. Saya kembali. Tan Yun memandang Zhong Wu Xiao, dan tersenyum bahagia, kakakmu Gongsun, aku telah membawamu kembali dengan selamat. Hehehe, terima kasih. Zhong Wu Xiao meraih punggung singa, berjinjit, bibirnya yang merah terang meneteskan air, dan mencium pipi Tan Yun. Tan Yun penuh dengan hati dan jiwa. Setelah itu, Zhong Wu Xiao memegang tangan giok Gongsun Ruoxi dengan tangan kirinya, dan menepuk dadanya yang bundar dengan tangan kanannya, merasakan ketakutan sesaat. Saudari Gongsun, senang sekali Anda bisa kembali dengan selamat. Segera, Zhong Wu Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh, di mana jalang Namong Yukin itu. Kakak senior Gongsun, apakah dia mati? Zhong Wu Xiao membenci Namong Yukin. Jika bukan karena dia mengejar dirinya sendiri dan kakak senior Gongsun, bagaimana dia bisa memukul naga? Gongsun Ruoxi Yuguang melirik Tan Yun dan berkata, saya tidak tahu. Ketika Feng Lei Jiaolong dan saya dikejar oleh Feng Lei Jiaolong, dia menyerah mengejar saya. Dan melarikan diri sendirian. Kata-kata ini secara alami diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Oh, setelah Zhong Wu Xiao menjawab, matanya tegas, cepat atau lambat, aku akan membunuhnya sendiri. Kemudian, Tan Yun dan rombongannya terbang ke dalam ilusi Return of All Things. Luo Fan, Song Hong, dan yang lainnya bertanya kepada Tan Yun bagaimana cara mengusir Feng Lei Jiaolong dan menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun dan Singa Dewa Naga Emas dengan kagum, lalu tersenyum dan mulai menceritakan bagaimana Singa Dewa Naga Emas kuat dan agung ketika dia sekarat. Pukul dengan keras. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Proses menusuk mata angin, guntur, naga dan naga, kata Gongsun Ruoxi dengan jelas dan mendalam. Dia mendengarkan semua orang, ketakutan dan mendebarkan. Di sisi lain, naga emas dan singa bersujud di depan Tan Yun, dan mereka juga mendengarkan dengan penuh semangat. Dalam menghadapi ibadah orang-orang, ia siap menerimanya, dan menyeringai pada semua orang dari waktu ke waktu.
Ketika semua orang mengetahui dari Gongsun Ruoxi bahwa Feng Lei Jiaolong adalah periode kesusahan tingkat 3, gelombang besar naik di hati mereka. Apa artinya periode transisi tingkat ketiga? Itu berarti bahwa alam angin, guntur, naga, dan naga sebanding dengan seorang biarawan di alam Dzogchen pemurnian jiwa. Apalagi Feng Lei Jiaolong masih menjadi salah satu raja di antara monster tier 3. Jika Anda berurusan dengan biksu Dzogchen di alam pemurnian jiwa, itu bisa dikatakan sebagai kemenangan telak. Mereka berpikir bahwa naga emas dan singa hanyalah tahap pertumbuhan tingkat ketiga, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bukankah itu berarti bahwa binatang roh saudara Tan juga merupakan kekuatan yang kuat yang mampu melewati tantangan? Formasi Pedang Pengetahuan Jiwa Bab ke-434. Pada saat ini, para murid dan Mei melemparkan tanah mereka ke 5 tubuh yang dipuja oleh Tan Yun. Ini tidak diragukan lagi memiliki seorang penjahat yang dapat menyaingi Dzogchen alam pemurnian jiwa. Luo Fan mendatangi Tan Yun dan tersenyum, "Kakak Tan, siapa namanya?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Naga emas dan singa." Cek-cek, mendominasi, mendominasi. Luo Fan menghela nafas dan membungkuk ke arah singa naga emas dan berkata, "Singa Dewa Senior, kamu benar-benar luar biasa." Singa Dewa Naga Emas dengan malas mengangkat kuku depannya, meletakkan 4 karakter raksasa di tanah dengan kuku kakinya, dan semua orang tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa singa Dewa Naga Emas terlalu lucu. Tapi melihat kata-kata, Lauki, tertulis di tanah. Adegan ini menyebabkan Mu Mengbo, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Gongsun Ruoxi gemetar karena tawa. Uhuk. Tan Yun terbatuk ringan dan berkata, "Jangan tertawa, semuanya, sekarang saya akan mengatur tugas Anda selanjutnya." Semua orang menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Tan Yun dengan serius berkata, "Siapa yang telah menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa, tolong berdiri." Mendengar itu, Song Hong, yang belum mencapai ranah kesuksesan, Luo Fan dan Gongsun Ruoxi, yang telah menyentuh level pertama Soul Refining Realm beberapa hari yang lalu, serta 123 murid pil berdiri. Jelas Tan Yun, Mu Mengya, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan 128 murid pil Fast Cell belum menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini, hanya Tan Yun dan Zhong Wuxiao yang berada di tahap ke-9 dari kondisi jiwa janin, dan yang lainnya berada dalam kondisi jiwa janin kesempurnaan agung. Ada total 330 murid yang memasuki tanah abadi untuk diadili, dan butuh waktu kurang dari 2,5 bulan. Sekarang, termasuk Tan Yun dan Mu Menggu, 255 masih hidup, dan 75 lainnya telah meninggal. Setelah itu, kerumunan dibagi menjadi 2 tim sesuai dengan instruksi Tan Yun. Tim pertama adalah Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Song Hong dan murid pil lainnya yang telah menyentuh alam pemurnian jiwa, dengan total 126 orang. Tim kedua adalah Sue Zian, Zhong Wuxiao, Mu Mengbao dan murid dan Mei lainnya, total 129 orang. Berdiri di depan kedua tim, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, "Dari God Burial Abyss, monster Beast Wind Thunder Dragon tingkat 3 muncul, dan cukup untuk melihat bahwa God Burial Abyss tidak dapat diprediksi. Kepala Penatua, berikan Anda kepada saya, dan saya berkewajiban untuk membawa Anda kembali hidup-hidup. Jadi, pengaturan saya selanjutnya, saya harap Anda semua patuh." Semua murid dan Mei berkata serempak, "Kakak Tan, tolong beritahu saya pasti akan patuh." Oke, setelah Tan Yun mengangguk puas, matanya tertuju pada Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Del, yang menyentuh tubuh lapisan pertama alam jiwa janin dan berkata, "Jika Anda mundur pada saat ini, Anda semua akan memasuki tahap pertama dari keadaan pemurnian jiwa dalam waktu sekitar setengah tahun, jadi selanjutnya, Anda tidak perlu melakukan apapun, hanya mundur di waktu dan harta ruang biji sesawi kelas atas pembentukan." Gongsun Ruoxi dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mendengar ini, dan mereka semua mendengarkan Tan Yun untuk melanjutkan. Tan Yun memandang Zhong Wuxiao, Sue Zian, Mu Mengga dan murid pil lainnya, total 129 murid, dan berkata sambil berpikir. 1. Yang kedua, atau beberapa di antaranya di antara jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, jiwa janin bumi, jiwa janin angin, dan jiwa janin guntur, terdaftar. Petik 2. Mendengar itu, 121 dari mereka, termasuk Sue Zian, berdiri berjajar. Hanya Mu Mengyao, Zhong Wuxiao,
dan 6 murid lainnya yang berdiri di tempat. Meng, Ziyan, kemarilah. Tan Yun tersenyum sedikit. Segera, kedua wanita itu keluar dari tim dan berdiri di belakang Tan Yun dengan tatapan bingung. Pada saat ini, Tan Yun memandang 6 murid dan Mei yang bukan 7 jiwa janin, dan berkata, selanjutnya, kamu akan mundur seperti Luo Fan dan yang lainnya, dan berdiri. Ini kakak Tan. Setelah 6 orang menanggapi dengan hormat, mereka berdiri di tim Luo Fan dan Song Hong. Tan Yun memandang 120 orang yang memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, satu atau lebih dari jiwa janin, dan berkata, dalam 6 bulan ke depan, Anda tidak boleh mundur. Anda hanya memiliki satu, misi lindungi Gongsun Ruoxi, Luo Fan dan Song Hong dan 132 orang lainnya mundur, sehingga sebagian besar dari mereka dapat berhasil naik ke tingkat pertama alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, semua orang bingung, 120 di antaranya adalah yang terlemah. Bagaimana cara melindungi? Tan Yun melihat ekspresi semua orang, dan tersenyum sedikit. Beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa saya memiliki satu set serangan bersama untuk mengajari Anda. Nama formasi ini adalah, formasi pedang 7 jiwa. Area ini dibagi menjadi larik 7 pemain, larik 14 pemain, larik 21 pemain, dan larik 28 pemain. Masing-masing dari 7 jiwa janin yang berbeda bertambah 7, dan hingga 49 orang dapat dikerahkan. Jika 49 orang diatur, maka dibutuhkan 7 orang untuk masing-masing jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, jiwa janin bumi, jiwa janin angin, dan jiwa janin guntur. Petik 2. Formasi pedang pengetahuan 7 jiwa yang diatur oleh 49 orang cukup kuat untuk membunuh biksu tingkat kedua dalam keadaan pemurnian jiwa, dan itu dapat bersaing dengan biksu tingkat ketiga dalam keadaan pemurnian jiwa. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, lautan badai berbalik ke dalam. Tanpa diduga, Tan Yun tahu formasi yang begitu kuat. Semua orang menatap Tan Yun dengan mata berapi-api. Dan mendengarkan instruksi Tan Yun. Tan Yun melirik 120 orang dan berkata, di antara kalian, hanya ada satu jenis jiwa janin, dan mereka berbaris dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan jiwa guntur. Jika Anda memiliki 2 atau lebih dari 2, menyingkirlah. Ya, saudara Tan. 120 orang berkedip, dan setelah menarik napas, mereka dibagi menjadi 8 tim. Di antara mereka, ada 8 jiwa janin emas, 12 jiwa janin kayu, 8 jiwa janin air, 30 jiwa janin api, 19 jiwa janin angin, dan 14 jiwa janin guntur, dengan total 91 orang. Sisanya 29 orang adalah jiwa janin multi-atribut. Tan Yun menemukan bahwa jumlah orang sudah cukup untuk pengaturan itu. Setelah formasi pedang 7 jiwa pengetahuan 49 orang, dia mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin semesta dan mengendalikan indera spiritual ke dalam slip batu giok. Bagaimana mengatur arai pedang 7 jiwa pengetahuan, ditulis di slip giok. Kemudian, Tan Yun meminta 48 giok dari tangan para murid. Setelah menyalin isi formasi pedang, 120 orang meneruskannya untuk menonton, mengingat bagaimana mengaturnya. Pada akhirnya, Tan Yun menyampaikan kepada semua orang, teknik serangan pikiran 7 jiwa yang terhubung, memberitahu mereka bahwa saat menggunakan formasi pedang, saat mengoperasikan teknik pikiran, kekuatan 48 orang lainnya dapat dikumpulkan bersama. Jika salah satu dari 49 orang dalam formasi mengalami kecelakaan, yang lain dapat menggunakan metode mental mereka untuk menggantikannya. Dalam 1 jam berikutnya, 49 dari 120 orang, di bawah bimbingan pribadi Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi bayangan, tersebar ribuan kaki jauhnya, membentuk pengepungan besar, mengepung semua orang. 49 orang duduk bersila, merenungkan pikiran, mencubit hukum dengan tangan kiri mereka, memegang pedang di tangan kanan mereka, dan pedang itu menunjuk ke langit. Setelah beberapa saat, rambut semua orang beterbangan, napas mereka meroket, dan napas yang menakutkan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, rambut orang-orang yang dikelilingi berdiri terbalik, tetapi melihat kekosongan di sekitar mereka, untaian retakan spasial seperti rambut muncul. Pada saat ini, mata 49 orang mengungkapkan kegembiraan. Mereka merasakan kekuatan 48 orang lainnya satu sama lain, seolah-olah kekuatan 48 orang dimobilisasi sendiri dengan pikiran mereka sendiri. Saudara Tan, perasaan yang sangat kuat.
Iya, luar biasa, sekarang aku merasa bisa membunuh siapa saja. Saya juga. Bab 435, Kebencian Ruyanchen. Pada saat ini, 71 orang yang tersisa, menggosok tangan mereka dengan gembira, memandang 49 orang dan berteriak, "Kemari, mari kita juga merasakan kekuatan formasi pedang." Segera, 71 orang menggantikan satu orang dalam 2 jam, dan mereka juga merasakan perasaan menjadi orang yang kuat. Perasaan ini sungguh mengasyikkan dan luar biasa bagi 120 orang yang pernah mengalaminya. Seolah-olah mengangkat tangan dan kaki seseorang, seseorang dapat memusnahkan pembangkit tenaga listrik dari tingkat pertama alam pemurnian jiwa. Tan Yun melihat sekeliling pada orang-orang yang bersemangat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Alasan mengapa saya mengajarkan ini kepada semua orang adalah karena kami berdua adalah murid Danmei. Ini juga untuk menyelamatkan hidup Anda. Kamu hanya perlu mengetahuinya. Jika kamu memberitahu aku, kamu bisa mengajarkannya kepada orang lain secara pribadi. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." 120 orang merasa terpana, dan segera membungkuk dan berkata, "Kakak Tan, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengajarkannya kepada siapapun, termasuk keluarga kita." Iya, setelah Tan Yun mengangguk puas, dia melihat ke sekitar 120 orang dan berkata lagi, "Tugas penting untuk melindungi. Pintu yang sama diserahkan kepada Anda. Saya akan pergi sebentar." Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dan membuka mulutnya sedikit. Ketika dia akan berbicara, Luo Fan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Kakak Tan, kemana kamu akan pergi? Sekarang para murid Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, target utama pembunuhan adalah kamu harus tinggal bersama kami." Semua murid setuju, berharap Tan Yun bisa tinggal. "Terima kasih atas perhatian Anda." Mulut Tan Yun sedikit terangkat, mata berbintang penuh dengan rasa dingin, dan dia berkata dengan keras, "Sekarang kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kamu tinggal di sini untuk mundur dan berlari ke alam. Meng dan Ziyan dan aku bertanggung jawab untuk menghancurkan musuh. Ketika kita membunuh Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Abadi Jiwa Ilahi, aku akan kembali dan mengumpulkan semua orang untuk menjelajahi harta dari God Burying Abyss." Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tan Yun. "Tan Yun, Nona Mengga, aku juga ingin menemanimu, kalau tidak aku tidak mengkhawatirkanmu." Zhong Wu Xiao Liying muncul di depan Tan Yun sebentar, dengan ekspresi khawatir. "Bodoh kecil, jangan khawatir, Feng Lei Jiaolong bukan lawan besar. Saya memiliki perlindungan besar dengan Meng Jia dan Ziyan, jadi tidak akan terjadi apa-apa." Tan Yun meletakkan tangannya di bahu Zhong Wu Xiao Xiang, dan berkata dengan lembut. "Selanjutnya, kamu hanya tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kamu harus dengan patuh meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan berlatih latihan yang aku berikan padamu." "Baiklah." Zhong Wu Xiao mengerutkan bibirnya, mengangkat sepasang tangan batu giok, sambil merapikan jubah Tan Yun, sambil menasihati, "Kamu, sistermu dan sister Ziyan, perhatikan keselamatan. Saya di sini menunggu Anda kembali." Petik 2. Setelah itu, Sue Ziyan, Mu Menga dan Zhong Wu Xiao mengucapkan selamat tinggal dan melompat ke punggung naga emas dan singa bersama Tan Yun. "Kakak Tan dan kakak ipar, hati-hati, kami menunggumu kembali." Para murid dan Mai berkata serempak. "Iya," Tan Yun menjawab dan memerintahkan, "Pria besar, pergi." Mengaum, melambaikan sayapnya, naga emas dan singa terbang keluar dari hutan, tergantung di langit biru. "Kakak ipar, area percobaan 10 juta mil jauhnya, bagaimana kita bisa menemukannya?" Sue Ziyan bergumam dengan tangan di pinggang. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Meng berkata sambil berpikir, "Tan Yun, kamu harus pergi ke pintu masuk God Burying Abyss dan menunggu kelinci. Orang yang mengenalku bermimpi." Tan Yun tersenyum, wajahnya tenggelam. "Sekarang orang-orang dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi ingin membunuh kita. Masa percobaan di Tanah Abadi hanya 1 tahun. Dari sudut pandang musuh dan bahkan kita, karena masa percobaannya terlalu singkat, setiap orang hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, mundur untuk berlatih alam berlari, tetapi jika Anda ingin pergi dari alam jiwa janin ke tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Dengan cara ini, waktu untuk memasuki jurang pemakaman, hartanya terlalu sedikit.
Petik 2. Saya menilai bahwa sebagian besar murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun tidak akan memilih untuk mundur dan melewatkan kesempatan untuk memasuki jurang dewa yang terkubur untuk menemukan harta karun. Selanjutnya, semakin tinggi levelnya, semakin kuat serangan kekuatan destruktif saat memasuki God Burying Abyss. Jadi, saya pikir musuh akan memilih opsi kedua. Pilihannya adalah mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk God Burial Abyss, menunggu pekerjaan, mencegat dan membunuh murid-murid sekte kita yang ingin memasuki perburuan harta karun, dan pada saat yang sama, mencari dan membunuh murid-murid kita, sekte di area percobaan. Mendengar ini, Mu Meng mengoceh sedikit, dan setuju. Tan Yun mencibir dan berkata, sekarang kita sebaiknya langsung pergi ke pintu masuk God Burying Abyss. Pertama-tama tarik musuh yang tersembunyi keluar dan bunuh mereka semua, lalu biarkan kita menjaga pintu masuknya. Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Abadi Jiwa Ilahi, tidak mungkin menghabiskan 1 tahun untuk mencari dan membunuh murid-muridku. Jika mereka tidak menemukan hasil untuk waktu yang lama, mereka pasti akan pergi ke jurang dewa yang terkubur untuk mencari harta karun. Pada saat itu, berapa banyak yang kita bunuh? Setelah mendengarkan, Mu Mengyao dan Sue Zian menganggukkan kepala untuk mengungkapkan pengertian mereka. Tan Yun menyingkirkan naga emas dan singa, pedang terbang berkaki 3, dan terbang menuju pintu masuk jurang dewa pemakaman. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk ke God Burying Abyss, di lembah yang indah dan tenang sejauh 150.000 mil, penjaganya ketat. Ada 50 murid masing-masing dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Senhun Xian. 100 orang tersebar jauh di lembah, menjaga sebuah gua di lembah. Pada saat ini, di sisi kiri Dongfu, menjaga 3 murid perempuan dari Sekte Abadi-Abadi, yang ada di seluruh negeri dan kota. Jika Tan Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali ketiga gadis itu. Karena larut malam sebelum persidangan, Ru Yanchen membawa 9 sekte dalam yang kuat untuk pergi ke Gunung Peri di mana rohnya tipis, mempermalukan dan mengancam Tan Yun. 3 wanita di antara 9 orang yang diambil Ru Yanchen pada saat ini, menjaga 3 keindahan gua. Ketiga wanita itu adalah Pan Hanxing, Lim Yaoxin dan Guo Biyun. Pan Hanxing berada di peringkat kedua dalam kekuatan di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi, Lim Yaoxin peringkat ketiga dan Guo Biyun peringkat ketujuh. Di sisi kanan di luar gua, ada 2 pasang tau di Istana Abadi, Zhao Xiguang dan Liu Danwen, Cao Xiong dan Jiang Rou. Keempatnya adalah di antara 10 yang terkuat di gerbang dalam Istana Senhun Xian. Pada saat ini, di dalam gua, Namong Yukin dan Ru Yanchen sedang berkomunikasi. Yukin, hanya lamaranku. Setelah Ru Yanchen tidak menunggu, dia diinterupsi oleh Namong Yukin, Tuan Muda Ruyan, orang suci ini mengatakannya lagi, jangan panggil namaku. Ah, hehehehe, bagus, bagus. Ru Yanchen tersenyum canggung, tetapi diam-diam berpikir dalam hatinya. Jalang, aku masih mengabaikan Tuan Muda ini sekarang. Ketika persidangan selesai, ayahku akan pergi ke Istana Senhun Xian dan kuil Namong untuk melamar. Setelah Tuan Muda ini menikahimu, aku akan mencicipimu perlahan dan menyetelmu agar kamu bisa menjadi wanita yang disalahgunakan Tuan Muda ini sesuka hati. Hahaha, ketika kamu dilatih, pada waktunya, Istana Senhun Xian dan dinasti suci Namong semuanya akan menjadi milik keluarga Ru Yan saya. Pada akhirnya, mereka semua akan menjadi milik Ru Yanchen saya. Diam-diam di sini, Ru Yanchen menekan dorongan untuk meluruskan Namong Yukin dan meluruskan Fa di tempat. Dia mengepalkan tinju ke arah Namong Yukin dan berkata dengan sopan, wanita suci, saya tidak tahu hanya lamaran saya. Bagaimana menurut Anda? Bab 436, menangis dengan sukacita. Sebelum persidangan dimulai, kepala istana dari Istana Keabadian Jiwa, Sugeyu, dan penguasa Sekte Abadi-Abadi, Ru Yan Wuji, mereka setuju. Selama persidangan, murid-murid dari satu keluarga dan satu keluarga akan bergabung untuk membunuh murid-murid dari persidangan Huang Fusengsong. Karena itu, sebelum persidangan dimulai, Namong Yukin dan Ru Yanchen akan bertemu di lembah ini. Pada saat ini di lembah, hanya ada lebih dari 100 orang. Ada lebih dari 1.900 orang dari Eternal Xianzong, dan lebih dari 2.900 orang dari Senhun Xiangong. Mereka telah dibagi menjadi 2 kelompok, berusaha membunuh murid-murid Huang Fusengsong. Pejalan kaki pertama, Yuan Silang, peringkat kedua dalam kekuatan gerbang dalam Istana Abadi Jiwa, Jia Kuang, peringkat ketiga, dan Qingyang Jiangqiu,
peringkat pertama dalam kekuatan gerbang dalam Sekte Abadi-Abadi. 3 hari yang lalu, dia telah menyergap di pintu masuk Abyss of Burial God, menunggu murid-murid Huang Fu Shengzong melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Di sisi lain, lebih dari 4.000 orang dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi berada dalam kelompok di area percobaan, mencari dan membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Baru saja, Ru Yanchen menyarankan agar dia dan Namong Yukin pergi ke Abyss of the Burial God untuk menjelajahi harta karun. Tentu saja, Ru Yanchen sudah menyiapkan obat yang tidak berwarna dan tidak berasa, dan sedang menunggu Namong Yukin untuk mengambil umpannya. Menurutnya, jika Namong Yukin ditaklukkan sebelum lamaran, proposalnya akan jauh lebih mulus. Pada saat ini, Namong Yukin tampak sedikit linglung untuk menolak, "Maaf, saya sedikit lelah sekarang dan tidak ingin pergi kemanapun, silakan kembali." Ru Yanchen kesal di dalam hatinya, tetapi wajahnya lembut, dan berkata dengan prihatin, "Karena orang suci itu tidak sehat, Tuan Muda tidak akan mengganggu saya dan datang mengunjungi hari lain." Setelah itu, Ru Yanchen tersenyum dan berbalik dan berjalan keluar dari gua, menuju gua di sisi lain lembah. 3 keindahan dari gerbang dalam Xianzong Abadi yang menjaga di luar Dongfu, Pan Hanxing, Li Miaoxin, dan Guo Biun, mengikuti dari dekat. Setelah Ru Yanchen kembali ke gua, wajahnya berubah suram dan berkata, "Kalian bertiga masuk." "Itu Tuan Muda." Setelah 3 wanita cantik melangkah ke dalam gua, Ru Yanchen melambaikan tangan kanannya, dan pintu masuk gua itu seperti riak air, dan penghalang kedap suara diatur. "Tuan Muda, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah lagi?" Li Miaoxin berkata dengan lembut, berjalan menuju Ru Yanchen dengan berbagai gaya. "Siapa lagi? Ini bukan jalang seperti Namong Yukin." "Sayang sekali." Ru Yanchen berteriak, dan segera, dia menamparkan pinggul Li Miaoxin, dan berteriak, "Pelacur, jatuhkan aku ke tanah." "Itu tuannya." Li Miaoxin melotot seperti sutra dan berbaring di depan Ru Yanchen. "Kalian berdua budak, pergi dari sini." Ru Yanchen memandang Pan Hanxing dan Guo Biun, mempermalukan. "Itu tuannya." Menghadapi penghinaan, putri kedua tampak terbiasa, memutar sosoknya yang bangga, menyambutnya, dan mulai membuka pakaian Ru Yanchen. "Kalian bertiga, mulai sekarang, kamu Namong Yukin. Jaga aku baik-baik." Ru Yanchen membayangkan ketiga putrinya sebagai Namong Yukin, dan mulai menghina dan merusak ketiganya di dalam gua. "Perempuan." Pada saat yang sama, alis Namong Yukin mengerutkan kening, dan dia berjalan keluar gua dengan pikiran besar, memperhatikan Zhao Siguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou yang menjaga di luar gua, dan memerintahkan, "Saya memiliki sesuatu untuk pergi. Anda di sini untuk tunggu aku." "Kamu mau kemana, Santo?" "Kami akan menemanimu." Jiang Rou berkata dengan hormat. "Tidak dibutuhkan." Ketika Namong Yukin mengorbankan perahu roh, Jiang Rou tiba-tiba berlutut. "Saint Maiden, kepala istana mengaku, biarkan kami berempat menjagamu setiap langkah, tempat abadi berbahaya, biarkan kami menemanimu silakan." "Ya, suci." Zhao Siguang, Liu Danwen, dan Cao Xiong berlutut dan setuju. Sugeyu menjelaskan bahwa jika Namong Yukin tidak dapat diprediksi, mereka berempat juga akan mati. Karena itu, mereka berempat memohon pada Namong Yukin. Namong Yukin menarik napas dalam-dalam. "Bangunlah, jika saya tidak bisa keluar dari bahaya dalam menghadapi bahaya, kekuatan Anda tidak dapat melindungi saya. Selain itu, saya hanya berantakan, saya hanya ingin keluar, dan santai." "Itu dia, kamu menunggu di sini, jangan ikuti aku." Rok Namong Yukin terbang, dan setelah meluncur ke arah perahu roh, dia mengendarai perahu roh ke udara, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Namong Yukin terbang menuju gunung yang sepi 1.000.000 mil jauhnya, mengendarai kapal harta karun pamungkas. Ketika dia mengetahui dari hati Qin bahwa Tan Yunlah yang memberitahu Sugeyu bagaimana cara menyelamatkannya, dia berada dalam kebingungan akhir-akhir ini dan sangat takut kehilangan Tan Yun. Dia berpikir untuk menusuk dada Tan Yun dengan pedang di gunung yang sepi, dan kemudian berpikir bahwa naga yang perkasa itu mungkin akan menyerang Tan Yun. Pada saat ini, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Ketika dia memikirkan kematian Tan Yun, hatinya akan sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak tahu apa sumber dari sakit hati dan kesedihan seperti itu. Dia hanya tahu bahwa dia sangat peduli pada Tan Yun. Namong Yukin menghabiskan 3 hari dalam kepanikan dan kecemasan. Ketika dia muncul di atas air terjun dengan perahu rohnya,
melihat pemandangan runtuhnya gunung asli yang sepi, dan kemudian melihat ke bawah, jejak perang yang hancur adalah semacam hal yang tidak menyenangkan. Firasat itu datang secara spontan. Tidak, tidak, dia tidak akan mati. Ling Zhou pergi ke Namong Yukin, tubuhnya sering gemetar, air mata mengaburkan pandangannya, dan berteriak, Tan Yun. Tan Yun, di mana kamu? Dia berteriak ngeri dan melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi area di bawah 480 mil, dengan hati-hati mencari jejak Tan Yun berulang kali. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, dia mengabaikan air matanya, menyapu perahu roh, dan menemukan kepala naga atribut angin dari naga guntur angin di puing-puing yang diubah menjadi oleh runtuhnya gunung yang sepi. Ketika ditemukan bahwa kepala-kepala Jiao patah dan pil iblis dari atribut angin dalam diambil, sentuhan kegembiraan muncul di matanya yang berlinang air mata, dia tidak boleh mati, dia pasti telah meminum pil iblis. Setelah itu, dia datang ke kekacauan ratusan mil jauhnya dan menemukan tubuh Feng Lei Jiaolong, dan juga memperhatikan bahwa pil iblis di kepala petir telah menghilang. Dia menemukan jejak kaki di tanah yang basah. Dilihat dari ukuran jejak kaki, itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang tertinggal. Ini pasti jejak kaki Tan Yun dan Gong Sun Ruoxi. Namong Yukin menangis kegirangan, hebat, dia tidak mati, dia baik-baik saja. Setelah banyak kebahagiaan, Namong Yukin duduk sendirian di atas kerikil, dengan ekspresi melankolis, dan matanya yang indah bergumam pada dirinya sendiri tanpa semangat. Selama kompetisi 4 keterampilan, ketika saya melihatnya dengan wanita lain, saya akan merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah saya cemburu pada wanita yang berbicara dan tertawa dengannya. Ketika saya berada dalam konfrontasi hidup dan mati dengannya, saya menyakitinya, dan penyakit jantung saya akan menyerang, melukai tubuhnya, tetapi itu menyakitkan di hati saya. Aku berada dalam formasi pedang yang dia atur, dan lelaki yang koma itu menangis. Jika bukan karena halusinasiku, itu akan menjadi suara tangisan ketika dia melihat bahwa aku akan mati. Juga, beberapa hari yang lalu saya menikamnya di gunung yang sepi, dan saya akan merasa tertekan. Saya akan merasa sedih ketika saya melihat matanya yang acuh tak acuh kepada saya. Namong Yukin berbisik pada dirinya sendiri, mengerucutkan bibirnya, dan air mata tidak bisa berhenti. Menetes, apa cintaku padanya? Apakah itu cinta? Atau, dia dan aku memiliki cinta satu sama lain di masa lalu dan kehidupan ini. Aku bersumpah demi Namong Yukin, aku harus menemukan jawabannya. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun, Mu Menggu, dan Sue Zian menginjak pedang terbang, dan 500 mil jauhnya dari pintu masuk God Burying Abyss, Tan Yun, yang diselimuti dalam radius 500 mil melalui kesadaran spiritual, tiba-tiba mengerutkan kening dan wajahnya berubah. Tan Yun, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Mu Meng Xiaoe mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, bab 437, tercela. Ya, saudara ipar, apa yang terjadi? Sue Zian menginjak pedang terbang dan mengambilnya dengan indah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, di pintu masuk God Burial Abyss, murid saya dari jiwa kuno sekte saya disergap oleh murid-murid sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi. Sekarang 78 orang telah meninggal, hanya Xiao King Xuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Lilong Gat, mereka semua terluka, dan masih mati-matian melawan. Apa? Hati Mu Meng bergidik, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, Xiao King Xuan dan keempatnya adalah 4 pembangkit tenaga listrik di garis jiwa kuno. Mereka bukan lawan dari sekte abadi-abadi dan murid istana abadi ilahi. Indera spiritual Mu Menggu dan Sue Zian tidak sekuat Tan Yun, dan mereka tidak dapat mengintip pemandangan sejauh 500 mil melalui indera spiritual, jadi mereka hanya bisa bertanya pada Tan Yun. Iya, Tan Yun mengendalikan 3 indera spiritual yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa, dengan hati-hati menutupi pintu masuk God Burying Abyss, dan berkata dengan jujur. Ada 2 murid laki-laki di Senhun Siangong, dan 1 murid laki-laki dari sekte abadi-abadi sangat kuat. Sekarang ketiganya lebih unggul dari keempat Xiao King Xuan. Jika ini terus berlanjut, paling lama setengah jam, 4 Xiao King Xuan akan lebih sial. Setelah mendengar ini, Mu Mengki ragu-ragu dan berkata, Tan Yun, apakah kita ingin menyelamatkan mereka? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sue Zian berkata, apa yang harus diselamatkan? Awalnya, sekte saya adalah perselisihan 9 pembuluh darah, dan hati orang-orang tidak seimbang. Zian, Mu Meng memelototi Sue Zian,
ketika kompetisi 9 meridian, Xiao Qingxuan dan aku bahkan tidak memulai duel, dia menyatakan kebaikan. Pertarungan untuk 9 meridian itu benar, tapi kita tidak bisa tidak mati. Benar. Oh, yang mengatakan, tidak apa-apa untuk menyelamatkan. Sue Zian tersenyum, saya mendengarkan saudara ipar saya, dan dia berkata untuk menyelamatkan saya. Tan Yun merenung sedikit, sekte saya dari 9 pembuluh darah akan berakhir cepat atau lambat. Seperti yang dikatakan Meng Qi, Xiao Qingxuan dan murid-murid lain dari garis jiwa kuno tidak berniat membunuh saya sebelumnya. Mereka dalam masalah, jadi kita bisa, berdiri. Setelah itu, untuk mencegah musuh membiarkan musuh, Tan Yun tahu bahwa dia memiliki pembunuh naga dan singa emas, jadi alih-alih mendorong pria besar itu ke jurang dewa yang terkubur, dia berlari kencang dengan terbangnya pedang. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan, Sue Zian bertanya, kakak ipar, jika murid 5 jiwa saya diserang, maukah Anda membantu? Jangan simpan. Tan Yun berkata dengan tegas, selama 9 saluran, semua murid dari 5 jiwa ingin aku mati. Sekarang selama masa percobaan, selama ada jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa murid, aku menang, tidak menyimpan apapun. Mereka mati atau tidak, mereka tidak ada hubungannya denganku. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk membunuh mereka, itu sudah menjadi kebajikan leluhur mereka, dan ingin aku menyelamatkan mereka. Tidak mungkin. Oh, petik 2. Sue Zian berbisik, kalau begitu aku mohon padamu untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak akan menyimpannya. Tan Yun berkata, dan ketika dia melihat apa yang ingin dikatakan Sue Zian, ekspresinya menjadi lurus, saya bertekad untuk tidak menyelamatkan, sebaliknya, mereka pantas mendapatkannya. Juga, jika Anda memperlakukan saya sebagai saudara ipar, jangan tanya lagi. Masalah seperti ini, pada saat kompetisi besar 9 saluran, aku menyimpan cincin itu, tuanmu, yang lama, Taois 5 jiwa, memerintahkan murid 5 jiwa dan 1 saluran untuk menantang dan membunuhku. Zian, ada beberapa hal, saya harus memberitahu Anda sebelumnya, saya secara pribadi akan membantai mereka untuk Taois 5 jiwa, Tao jiwa suci, dan tetua kedua Murong Hong yang garis jiwa binatangnya diturunkan sebagai diaken. Oh, Sue Zian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, aku mengerti. Pada saat yang sama, di pintu masuk Gat Burying Abyss, di hutan dengan pohon-pohon yang patah, pedang dan bayang-bayang melesat langsung ke langit. 2 murid laki-laki mengenakan istana jiwa abadi, dan seorang pria yang mengenakan kostum sekte peri abadi. Ketiganya mengalahkan Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Li Longtian. Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing, di antara 13 wanita cantik dari sekte dalam sekte Huang Fusein, pada saat ini, dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, ditutupi dengan puluhan luka tulang, kedua wanita itu memegang pedang untuk memblokir serangan musuh sambil menyemprot darah. Jun Buping, Bai Li Longtian, keduanya bahkan lebih menyedihkan, tubuh mereka tidak lengkap, dan tubuh mereka digulung oleh kekuatan kuno putih susu, mati-matian melawan serangkaian serangan kuat. 4 orang genting, memikirkan 78 orang yang meninggal, berlinang air mata. Mereka sedih, mereka membenci diri mereka sendiri, dan gagal melindungi saudara dan saudari dari jiwa kuno. Pada saat ini, di sekitar hutan yang hancur, ada lebih dari 800 murid sekte abadi-abadi dan istana abadi Shenhun. Semua orang memegang berbagai senjata dalam pengepungan raksasa, mengelilingi 7 orang yang bertarung sengit, membuat Xiao Qingxuan dan keempatnya tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi. Pada saat yang sama, para murid dari Istana Abadi Jiwa Ilahi menatap 2 murid laki-laki dari Istana Abadi Jiwa Ilahi yang semakin berani. Mata mereka penuh dengan pemujaan. Karena keduanya benar-benar kekuatan gerbang dalam Istana Jiwa Abadi, Yuan Silang berada di peringkat kedua dan Jia Kuang di peringkat ketiga. Para murid dari Sekte Abadi-Abadi juga dengan bersemangat melihat King Yang Jiangqiu, gerbang dalam terkuat dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini, King Yang Jiangqiu, dengan wajah menyeringai, tubuhnya seperti hantu, pergelangan tangannya berputar, dan dia membawa serangkaian lampu pedang yang bermartabat. Dengan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa melawan ketidakadilan raja dan naga ratusan mil. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Pompa. Di sisi lain, Yuan Silang memegang pisau besar, dengan kekosongan yang bergetar, dan menebas kepala Sangguan Bingbing. Kapan? Sangguan Bingbing memegang pedang di antara kios,
menyemburkan darah dari mulutnya, dan terlempar ke udara. Sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh, Yuan Silang telah muncul di samping tubuh Sangguan Bingbing, meraih segenggam kebanggaan di dada Sangguan Bingbing dengan tangan kanannya, Lang tersenyum dan berkata, hahaha, rasanya enak. Tentu saja, Yuan Silang tidak akan membunuh Sangguan Bingbing. Dia akhirnya menangkap Sangguan Bingbing, seorang cantik yang memakan segalanya, bagaimana dia bisa membunuhnya. Kamu tidak tahu malu. Wajah pucat Sangguan Bingbing memerah, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Yuan Silang. Wow, Pop, Kuek, sayang, aku jelas punya gigi, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak punya gigi? Yuan Silang tersenyum cabul, sosoknya melintas, dan dia menamparkan pinggul Sangguan Bingbing dengan telapak tangannya, tidak buruk. Si cantik kecil, aku berjanji akan membiarkanmu merasakan ekstasi setelah beberapa saat, hahaha. Kamu, kotor. Sangguan Bingbing menggertakkan giginya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tes Gading punya kepribadian, aku suka. Yuan Silang berkata dengan senyum cabul, mesum, kecantikan kecil, kamu akan mati, tapi itu pasti sangat keren hahaha. Kapan? Pada saat ini, di sisi lain, pria yang lolos dari pedang fatal King Yang Jiangqiu, memandang wanita yang dicintainya, dianiaya dan dihina oleh Yuan Silang, matanya merah, aku akan memotongmu 1000 kali. Ketika Jun Buping memegang pedangnya dan pergi untuk membunuh Yuan Silang, King Yang Jiangqiu berubah menjadi bayangan, membawa cahaya pedang, dan memaksa Jun Buping kembali. Jun Buping, Baili Longtian, lawanmu adalah aku. King Yang Jiangqiu mencibir, tidak ada dari kalian yang ingin menyelamatkan kedua anak ayam itu. Apa? Tiba-tiba, teriakan Xiao Qingxuan datang dari ujung lain hutan. Kemudian, ada suara keras di hutan. Kegembiraan para murid. Wow, Xiao Qingxuan ini memiliki tubuh yang sangat indah. Hahaha, kakak senior Jia Kuang, kamu sangat kasar. Petik 2. Saat Baili Longtian mengikuti gengsinya, tubuhnya gemetar karena marah, Jia Kuang, aku merancang leluhur, biarkan aku pergi Qingxuan. Pembantaian mayat bab 438. Dalam tatapan marah Baili Longtian, tetapi melihat sisi hutan, Jia Kuang telah meletakkan pedang di leher Xiao Qingxuan, dan tangan kirinya dengan kasar merobek rok panjang Xiao Qingxuan hingga berkeping-keping, memperlihatkan jubah putihnya. Bahu wangi yang bisa dipatahkan. Baili Longtian, apa kamu begitu peduli padanya? Jia Kuang berkata sambil tersenyum, mungkinkah dia wanitamu? Sepertinya memang seharusnya begitu. Sayang sekali, ternyata kamu sudah mencicipinya lebih dulu, tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Cantus Baili Longtianmu benar-benar retak, dan semua pikirannya tertuju pada Xiao Qingxuan pada saat ini, dan hatinya dipenuhi oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Pergi ke neraka. King Yang Jiangqiu mengambil kesempatan itu, tiba-tiba muncul di atas kepala Baili Longtian, dan menebas ke arah kepala Baili Longtian dengan pedangnya. Longtian hati-hati. Teriakan panik Xiao Qingxuan, Baili Longtian buru-buru tidak bisa mengelak, darah berceceran, dan seluruh lengan kanan King Yang Jiangqiu terpotong terbang. Wow, Xiao Qingxuan, yang dibingkai oleh pedang tajam di lehernya, berteriak histeris, Longtian, tinggalkan aku sendiri. Pergi. Pada saat ini, Sangguan Bingbing, yang dianiaya dan dikejar oleh Yuan Silang, meneteskan air mata saat dia menghindar, tersedak dan mendesak, Jun Buping, kamu melarikan diri dengan saudara Baili. Kamu tidak peduli dengan kami, jika tidak, kamu akan mati. Mendengar ini, Jun Buping menggelengkan kepalanya dengan keras, menatap Sangguan Bingbing dengan penuh kasih sayang, matanya dengan tegas berkata, aku tidak akan pergi. Aku ingin hidup bersama, jika aku mati bersama, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Iya, saudara junior Jun benar. Baili Longtian tersenyum sedih, menatap Xiao Qingxuan dengan mata penuh cinta, Qingxuan, cintaku padamu tidak akan berubah sampai aku mati. Ada apa dengan kematian? Takut. Sambil menghindari serangan Yuan Silang, Sangguan Bingbing meneteskan air mata. Ketidakadilan, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan jawabannya? Oke, biarkan aku memberitahumu, aku menyukaimu, aku selalu menyukaimu. Aku menyesal tidak menerimanya, kamu segera. Dengarkan aku, jika kamu benar-benar mencintaiku, bawa kakak Baili dan melarikan diri untuk hidup, dan suatu hari kamu akan membalaskan dendamku. Pergi, pergi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai aku mati. Pada saat ini, Xiao Qingxuan,
yang dijebak oleh Jia Kuang dengan pedang di lehernya, memandang Bai Li Longtian yang telah kehilangan lengannya, dan menangis dengan memilukan, "Longtian, aku juga menyukaimu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan melakukannya, pasti akan berjanji padamu. Sekarang kamu pergi dengan Junior Brother Jun. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan terpana." Pada saat ini, angin kencang mengganggu rambut panjang Jun Unping dan Bai Li Longtian, meniup air mata tak berdaya keduanya, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kasih sayang yang mendalam di mata keduanya untuk wanita kedua. "Ah!" Jun Buping mengeluarkan raungan sedih, "Saudara Bai Li, ayo pergi bersama. Kami ingin membalas mereka hidup-hidup." "Kapan?" Setelah Jun Buping memegang pedang melawan pedang King Yang Jiangqiu, sosoknya melintas dan muncul di samping Bai Li Longtian, mencengkeram Bai Li Longtian, dia akan melarikan diri. "Wow, hahaha. Aku sangat tersentuh, adegan yang mengharukan." King Yang Jiangqiu mencibir, bayangannya berkedip, dan dia muncul di langit di atas Jun Buping dan Bai Li Long dengan pedangnya. Dia mencibir dan berkata, "Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu masih tinggal, awasi wanitamu dengan mata kepalamu sendiri, dan bersenang-senanglah di bawah selangkangan kami, hahaha." Pada saat ini, Jun Buping, Bai Li Longtian, Sangguan Bingbing, dan Xiao Qingxuan putus asa. Wow, retak, klik. Namun, pada saat ini, sekelompok tenda emas dengan pergelangan tangan tebal jatuh dari langit. Ditemani oleh suara retakan tulang yang jelas, mereka menembus pergelangan tangan kanan King Yang Jiangqiu yang memegang pedang, dan tunggul itu terbang secara horizontal, dan kemudian kaki King Yang Jiangqiu lutut patah. Ah tidak, King Yang Jiangqiu, yang kehilangan kedua betis dan tangan kanannya, matanya pecah-pecah, dan dia jatuh ke genangan darah dan berguling-guling meratap. Adegan ini sangat mengguncang para penonton lebih dari 800 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Dewa Jiwa Abadi. Juga mengejutkan Yuan Silang yang menganiaya Sangguan Bingbing, dan mengejutkan Jia Kuang yang sedang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Klik, cahaya keemasan yang baru saja menghilang, muncul lagi, dengan celah yang retak, dan langsung meledakkan tangan kanan Jia Kuang yang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Ah! Siapa? 5 jari Jia Kuang pecah, jari-jarinya yang terputus berceceran di tanah dengan darah, dan dia meratap seperti babi. Wow! Setelah Jin Mang menghancurkan tangan kanan Jia Kuang, dia melayang ke langit dan masuk ke pelukan Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, dan berubah menjadi naga dan singa emas seukuran kepalan tangan. Desir. Saat semua orang di hutan mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit, suara ketidakpedulian tiba-tiba terdengar, "Mimpi, Valet, bunuh mereka semua, tidak ada yang tersisa." Mata Dewa Hongmeng. Langkah Dewa Hongmeng. Di langit, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius dan dalam, dan tubuhnya menyapu kehampaan. "Ini Tan Yun. Tan Yun ada di sini. Pergi bersama, bunuh dia." Lebih dari 800 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun, dengan kaki mereka di tanah retak, tubuh mereka naik ke langit, dan mereka membawa cahaya pedang, dan membanting ke arah Tan Yun dengan aura yang luar biasa. Namun, saat semua orang menatap mata Tan Yun, mata mereka seketika tumpul, dan ratusan lampu pedang yang telah terputus di Tan Yun tiba-tiba runtuh dalam kehampaan. Orang-orang yang tampak kusam jatuh ke langit satu demi satu. Ledakan. Tan Yun menukik ke seluruh tanah. Dia mendarat di kakinya lebih dulu dan berhenti di hutan yang hancur. Hai. Dia tidak bergerak seperti gunung, alam semesta dan cincin sering berkedip. Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 senjata spiritual yang luar biasa pedang terbang melintas, melayang di atas Tan kepala Yun. Membunuh. Tan Yun berteriak, mengendalikan 11 pedang terbang dengan indera spiritualnya, dan menebas ke arah 800 murid aneh yang jatuh. Pompa engah-engah. Wow! Segera, di atas kepala Tan Yun, kepalanya yang dipenggal terbang, dan tunggul dengan darah yang mengalir tumpah ke kehampaan dan jatuh di sekitar Tan Yun. Ini adalah pembantaian, pembunuhan massal. Dari awal hingga akhir, Tan Yun berdiri diam di tanah, menatap dengan ekspresi di wajahnya, dan Yuan Silang dan Jia Kuang masih shock dan kehilangan tidak jauh. Niat membunuh menghancurkan hati Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi ini bahkan ingin menghancurkan Xiao Qingxuan dan menonton Bingbing di hadapan Bai Li Longtian dan Jun Buping. Ini gila,
Tidak sebagus binatang buas. Membunuh. Sial. Buk-buk. Saat bernafas, lebih dari 800 murid Dzogchen di alam jiwa janin dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Dewa Jiwa Ilahi dibantai oleh 11 pedang terbang. Mayat yang dimutilasi tersebar di hutan, tampak sangat kejam. Darah menodai hutan dan mengikis rumput liar. Dua rekan Tao, bawa aku untuk melarikan diri. Qingyang Jiangqiu, yang berguling-guling di tanah, mengeluarkan raungan histeris saat dia melihat Yuan Silang menggigil tidak jauh dan Jia Kuang yang kehilangan tangan kanannya. Yuan Silang, yang pertama melambat, berteriak tajam, "Kakak Jia, jangan lari, kami mengendalikan Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan dan mengancam Tan Yun." Bab 439 bergidik. Setelah minuman keras, Yuan Silang memimpin dalam mengayunkan pedangnya dengan hemat, menusuk dada Sangguan Bingbing. Pada saat yang sama, Jia Kuang, yang kehilangan tangan kanannya, tiba-tiba memutar cakarnya dengan tangan kirinya dan meraih leher Xiao Qingxuan. Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan yang terluka, saat mereka menghindar dengan tergesa-gesa, badai melonjak di langit, dan aura pedang yang kuat keluar, mengunci Yuan Silang dan Jia Kuang. Mereka berdua kedinginan, jadi mereka harus menyerah melawan Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan, dan melihat ke atas. Pergi ke neraka. Mu Mengki dalam gaun merah, seperti dewa pembunuh, memegang pedang terbang, harta utama atribut kematian, dan membawa cahaya pedang yang panjangnya hanya 10 kaki, dia meledakkan kepala Yuan Silang seperti kilat. Cahaya pedang yang tampaknya hanya sepanjang 10 meter, tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dimanapun ia lewat, celah ruang, dan ada celah ruang ramping yang panjangnya ratusan meter. Pada saat ini, setelah Mu Meng menggunakan Alkitab Nirvana, ditambah dengan pedang terbang senjata harta karun terbaik, dia memainkan pukulan yang 30% lebih kuat daripada pedang yang digunakan oleh harta karun kelas atas ketika 9 kapal dibandingkan. Membunuh. Yuan Silang mengayunkan pedang besar di tangannya, tidak mundur tetapi maju, tiba-tiba, ruang di sekitar tubuhnya seperti riak air, dan bilah terang sepanjang 100 kaki melesat ke langit, menghadap jauh. Bang boom. Saat si Zhang Jianmang dan Bai Zhang Daomang bertemu, suara memekakkan telinga meletus, dan si Zhang Jianmang menghancurkan Bai Zhang Daomang. Seperti pembusukan, dan masih menghantam Kang Silang yang putus asa. Tidak, maafkan aku. Yuan Silang, yang mengira dia akan mati, tiba-tiba berhenti, tetapi ketika si Zhang Jiangong hendak memenggal kepalanya, dia tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, terdengar bahwa Yuan Silang merasakan sentuhan dingin dari belakang lehernya, tetapi Mu Meng yang muncul di belakangnya memegang pedang, dan ujung pedang menempel di belakang lehernya. Tangan kosong Mu Meng yang memegang pedang bergetar, dan ujung pedang menembus bagian belakang leher Kang Silang selama setengah inci, dan setetes darah jatuh di sepanjang bilahnya. Sebelum Mu Mengkiang, Yuan Silang bertemu dengan adegan sembrono Sangguan Bingbing. Di matanya, dia tidak sabar untuk membunuhnya dengan pedang, tetapi dia bahkan ingin Sangguan Bingbing mengakhiri binatang itu sendiri. Dari tembakan Mu Mengki hingga mengendalikan Yuan Silang, meskipun banyak, seluruh proses selesai dalam sekejap mata. Ledakan. Saat ini, sudah ada 5 Suezian dengan atribut berbeda di langit. Pemikiran 5 jiwa, 5 elemen menghancurkan bumi. 5 Suezian, dengan tubuh halus mereka yang melonjak dalam niat membunuh, tiba-tiba mengarahkan pedang mereka ke langit, menyebabkan angin kencang di langit. Berdengung. Kecemerlangan seperti ember dari kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi jatuh dari langit, dengan kekuatan menghancurkan kekosongan, dan dengan keras menyerang Jia, yang kehilangan tangan kanannya. Aliran kekuatan 5 atribut belum tiba, Jia Kuang ngeri dan berubah menjadi bayangan, dengan putus asa melarikan diri menuju pintu masuk God Burial Abyss. Bum bum bum. Ah! Bumi retak, pohon-pohon pecah, dan debu dipenuhi, setiap kekuatan tak terlihat membombardir tanah dan runtuh. Di dalam debu yang naik dari tanah, ada teriakan kesakitan, tetapi sosok berdarah jatuh dari debu yang beterbangan dan berubah menjadi Jia Kuang yang kehilangan bagian bawah tubuhnya. Wow, maafkan, aku belum mau mati. Dengan hanya tubuh bagian atas, Jia Kuang merangkak di tanah dengan tangan kirinya. Dia mogok. Ada yang kosong di benaknya, dia tidak menginginkan apapun, hanya ingin hidup. Nenekku membunuhmu. Ketika 5 Suezian menyapu kekosongan dengan pedang mereka, Li Ying berubah menjadi satu orang, terbang di depan Jia Kuang dengan pedang mereka, mengangkat pedang terbang, dan hendak memenggal kepalanya. Air mata, "Si Yan, jangan bunuh dia,
Aku sendiri yang akan membunuhnya binatang ini. Xiao Qingxuan memikirkan barusan, Jia Kuang merobek rok panjangnya dan mempermalukan kata-katanya. Dengan air mata berlinang, dia mengenakan pakaian yang terlepas dari bahu dupanya, memegang pedang terbang dan air mata sepanjang jalan, dan datang ke Jia Kuang. Dia masih tenang pada awalnya, tetapi adegan berikutnya membuat Tan Yun merasa sedikit malu. Dia melihat arti sebenarnya dari wanita menjadi gila juga. Kamu tidak tahu malu, orang jahat. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Pompa engah-engah. Xiao Qingxuan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, memegang pedang di kedua tangannya, terus-menerus menusuk dada Jia Kuang. Kepulan darah keluar dari mulut Jia Kuang, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia menggeliat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Sampai Jia Kuang mati total dan tubuhnya ditikam di sarang lebah, Xiao Qingxuan masih membunuh dengan pedang. Baili Longtian, yang kehilangan lengan kanannya, tiba-tiba memeluk Xiao Qingxuan di lengannya, dan menghibur, "Qingxuan, jangan menangis, dia sudah mati, binatangnya sudah mati." Retakan. Dengan suara yang tajam, pedang terbang itu jatuh dari tangan giok Xiao Qingxuan. Dia berpegangan erat pada Baili Longtian, dan mulai menangis dan menangis. Air mata keluhan membasahi dada Baili Longtian. Tidak jauh dari sana, Qing Yang Jiangqiu, yang sebelumnya telah dipukul oleh naga emas dan singa dewa dengan satu tangan dan kedua kakinya patah, menatap mayat mengerikan Jia Kuang dengan gemetar, wajahnya seputih kematian. Pada saat ini, Yuan Silang, yang dipegang oleh pedang Mumeng di tengkuknya, adalah sama. Tiba-tiba, ada kelicikan di matanya, dan Kaisar berkata dengan bingung, "Tan Yun, tolong biarkan dia melepaskanku, biarkan saja. Aku punya rahasia besar untuk memberitahumu." Betulkah? Ketika Tan Yun menjawab, kekuatan seluruh tubuh Yuan Silang memenuhi ruang, dan seketika, dengan kecepatan luar biasa, membubung ke langit, muncul di kehampaan 300 meter, segera mengorbankan perahu roh, dan ingin melarikan diri. Mau kabur. Tan Yun menyeringai, sosoknya melintas, dan dia muncul dalam kehampaan 300 meter, tangan kanannya memutar cakarnya, dan 5 jarinya menusuk punggung Yuan Silang dengan tembakan darah dalam sekejap, menutupi tulang punggungnya. "Ah, maafkan aku." Fitur wajah Yuan Silang dipelintir, dan 6 dewa tidak memiliki tuan. Tan Yun menyeretnya ke tanah. Retak, klik. Tan Yun menggoyangkan kaki kanannya dan menendang kaki Yuan Silang. Dengan lambaian tangan kanannya, dia melemparkannya ke depan Sangguan Bingbing. "Kakak senior Sangguan, aku akan menyerahkannya padamu." "Terima kasih." Ketika Sangguan Bingbing menanggapi dengan rasa terima kasih, Jun Buping muncul di depan Sangguan Bingbing dengan tatapan ganas, "Bingbing, membunuhnya akan mengotori tanganmu, biarkan aku datang." Jun Buping mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil Yuan Silang dengan tangan kirinya. Sosoknya muncul 10 kaki jauhnya, menggenggam Qing Yang Jiangqiu dengan tangan kanannya, dan berjalan menuju hutan tidak jauh dengan niat membunuh, dan menghilang ke pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, ada suara-suara tragis di hutan, yang membuat kulit kepala mati rasa dan bergidik. "Saya tidak tahu betapa kejamnya Jun Buping membunuh mereka. Ah, tidak adil, aku mengutukmu untuk tidak mati. Tidak, Jun Buping, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Tidak, sakit, sakit. Ah." Petik 2. Jeritan keras berlangsung selama setengah jam sebelum berhenti. Berarti keduanya mati. 440 bab tidak disimpan. Setelah itu, Jun yang berlumuran darah tidak rata, mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan darah yang tersisa, dan kemudian datang ke Sangguan Bingbing, yang mengenakan bunga pir. Pada saat ini, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, dan Xiao Qingxuan saling memandang, tiba-tiba berlutut menghadap Tan Yun, Mu Menggu, dan Sue Zian, dan bersujud, "Terima kasih 3 atas bantuanmu." "Saya berterima kasih atas bantuan Anda. Kamu tidak perlu sopan, kita adalah keluarga yang sama, bagaimana aku bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan?" Tan Yun melangkah maju dan membantu Baili Longtian dan Jun Buping. "Kakak senior Xiao, cepat bangun." Mu Menggi mengangkat Xiao Qingxuan dengan kedua tangannya. Mu Mengqi dan Xiao Qingxuan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Pada awal kompetisi besar Jiumai, kedua gadis itu menggunakan satu serangan dan satu pedang untuk menentukan kemenangan. Xiao Qingxuan kalah total, dan dia sangat berterima kasih kepada Mu Menggu atas belas kasihannya. "Bangun, jangan menangis, sampah sembronomu sudah mati."
Sue Zian tersenyum sedikit dan membantu Sangguan Bingbing berdiri. Pada saat ini, rasa terima kasih 4 orang kepada 3 Tan Yun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terutama Bai Lilongtian dan Jun tidak damai. Baru saja karena mereka menghadapi perpisahan hidup dan mati. Keduanya menerima hati Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing. Karena kematian mereka yang akan segera terjadi, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan mengambil langkah berani, mengatakan fakta bahwa mereka menyukai ketidakadilan Raja dan Naga dan Langit. Jangan bergerak, biarkan aku melihat lukamu. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menutupi 4 orang yang terluka. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik napas lega. Untungnya, Sangguan Bingbing, Xiao Qingxuan, dan Jun Buping hanya terlihat tragis, tetapi mereka tidak melukai tulang mereka. Hanya Bai Lilongtian, yang lengannya terputus, yang terluka parah. Longtian, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada dari kita yang akan mengangkat lenganmu yang patah. Xiao Qingxuan memegang Bai Lilongtian, dengan tertekan. Tidak apa-apa, aku akan menangani lengan kakak Bai Li yang patah. Pada saat ini, Tan Yun berbicara. Saudara muda Tan, apakah Anda benar-benar tahu keterampilan medis? Xiao Qingxuan menatap Tan Yun penuh harap. Jangan khawatir, saya berjanji untuk mengembalikan Anda Bai Lilongtian yang lengkap. Tan Yun berkata dengan arogan, dan kemudian memandang Jun Buping dan Sangguan Bingbing. Kamu, bersama dengan Meng Bao dan Xian, berurusan dengan tubuh musuh. Sekarang, setelah aku menghubungkan lengan yang patah dengan Brother Bai Li, aku akan berbicara jika aku memilikinya, sesuatu untuk dikatakan. Oke, Jun Buping dan Sangguan Bingbing segera menanggapi dengan Sue Zian dan Mu Mengbo. Saat mengemas rampasan, mereka memotong beberapa lubang yang dalam dengan pedang di tanah, dan melemparkan lebih dari 800 mayat ke dalam lubang. Tan Yun dengan hati-hati mencari sesuatu di hutan. Sesaat kemudian, ketika 4 Jun Buping mengubur mayat di tanah, Tan Yun datang ke Bai Lilongtian dengan 2 ramuan merah darah di tangannya. Saudara muda Tan, ramuan apa yang ada di tanganmu? Xiao Qingxuan bertanya dengan bingung. Semua orang memandang Tan Yun dengan bingung. Oh, ini adalah 2 tanaman penguat tulang yang melelehkan darah berusia 600 tahun, dengan efek ajaib menyatukan tulang dan generasi daging dan darah. Tan Yun menjelaskan kepada semua orang, meskipun efeknya sedikit lebih buruk, itu bisa selama 4 bulan dan sesingkat 3 bulan, sehingga lengan Brother Bai Li yang terputus bisa utuh. Benar-benar hebat. Xiao Qingxuan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja itu benar. Tan Yun tersenyum dan meminta Bai Lilongtian untuk duduk. Kemudian, Tan Yun memegang lengan Bai Lilongtian yang patah di tangan kanannya dan mencetaknya di lengan yang patah itu. Pergi dengan. Pada pemikiran Tan Yun, 2 rumput penguat tulang yang melelehkan darah di tangan kirinya naik ke udara, berubah menjadi bubuk merah darah di kehampaan, melayang di udara. Tan Yun melambaikan tangannya, dan bubuk itu mengalir ke lengan Bai Lilongtian yang patah seperti air. Kemudian, Tan Yun meminta Xiao Qingxuan untuk merobek rok panjangnya yang patah, dan setelah membungkus lengan kanan Bai Lilongtian, dia menasihati, Saudari Xiao, Anda memegang lengan kanan saudara Bai Li terlebih dahulu, dan kami akan menunggu sebentar. Setelah tenang, biarkan dia berbaring dengan tenang. Ya, Xiao Qingxuan fokus. Jika saudara muda Tan tidak keberatan, bisakah aku memanggilmu saudara yang berbudi luhur mulai sekarang? Pipi tampan Bai Lilongtian yang tak berdarah dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tentu saja, Tan Yun tersenyum kecil. Dan aku, Tan Xiandi. Jun Buping berkata sambil tersenyum. Oke, Tan Yun tersenyum santai, ikuti aku dulu dan bicarakan nanti. Setelah itu, Tan Yun memimpin kerumunan itu ke dalam Gat Burying Abyss sejauh 10 kaki, dan menggali rumah gua seluas 30 meter persegi di sisi kiri dinding batu, dan memasukinya bersama semua orang. Setelah Xiao Qingxuan membantu Bai Lilongtian berbaring di tanah, dia bersandar padanya, menatap Bai Lilongtian yang tertawa tanpa henti, dan berkata, semuanya sakit seperti ini, mengapa kamu cekikikan? Bai Lilongtian memegang tangan giok Xiao Qingxuan dengan erat dengan tangan kirinya, dan berkata dengan gembira, Qingxuan, aku telah menunggu terlalu lama untuk hari yang kamu janjikan padaku. Benarkah? Bukankah kalian semua mengerti? Tidakkah kamu menghargainya? Xiao Qingxuan tampak bertanya-tanya, tetapi siapapun dapat melihat bahwa kebahagiaan tertulis di matanya yang indah. Di samping, Sangguan Bingbing dan Jun Buping terjalin satu sama lain, dan mereka saling memandang, semuanya sunyi. Oh,
Kalian berdua menunjukkan kasih sayang di depan begitu banyak dari kita, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Sue Ziyan melengkungkan mulut ceri kecilnya. Ziyan, kamu banyak bicara. Mumeng melirik Sue Ziyan di sampingnya. Uhuk-uhuk. Tan Yun terbatuk ringan, dengan tatapan lurus, kakak Bailey, bagaimana dengan korban murid jiwa kunomu? Mendengar ini, senyum Bailey Longtian membeku, ekspresinya berubah sedih, dan nadanya sedih. Saudara Tan Xian, semua token identitas murid dari garis jiwa kuno saya ada bersama saya. Sekarang, kecuali saya, saudara muda Jun, King Xuan, dan Bingbing, 106 orang lainnya sudah mati. Dalam percobaan ini, iblis dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi tidak akan pernah berhenti jika kita tidak membunuh murid Sekte Huangfu Sein kita. Juga, dalam perjalanan ke God Burial Abyss, kami melihat mayat 8 meridian lainnya. Di antara mereka, dan meridianmu memiliki yang paling sedikit mati dan yang paling banyak adalah 5 jiwa. Mungkin mereka disergap dalam perjalanan ke jurang dewa yang terkubur. Singkatnya, kematian sekte kami berat. Saya khawatir lebih dari 1.500 orang telah meninggal. Setelah itu, Bailey Longtian menghela nafas, baru lebih dari 2 bulan sejak persidangan. Pada saat ini, Sue Ziyan mendengar bahwa 5 jiwa telah mati dalam keluarga yang sama. Dia mengatupkan mulut kecilnya, air matanya berlinang. Pada saat ini, suasana tertekan memenuhi gua besar. Saudara Tan Xian, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan memasuki God Burial Abyss untuk berburu harta karun? Bailey Longtian bertanya. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mata berbintang itu memancarkan niat membunuh yang dingin, dan berkata dengan dingin, perburuan harta karun adalah untuk menemukan, tetapi tidak sekarang. Saya tidak ingin menghancurkan musuh, dan saya tidak khawatir tentang perburuan harta karun. Petik 2. Itu saja, Tan Yun memandang Xiao King Xuan, Sangguan Bingbing, dan Jun Buping, dan berkata, selanjutnya, Ziyan dan membawa akan menyergap di pintu masuk dan menunggu musuh datang. Jika kamu terluka, istirahat saja di sini. Juga, jika ada monster dan binatang buas di God Burial Abyss dari waktu ke waktu, kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu menghadapi bahaya, hubungi kami. Setelah itu, Tan Yun membawamu Menggu dan Sue Ziyan keluar gua. Adapun rampasan, Mumeng memiliki semua kantongnya. Tentu saja, Mu Mengki mengembalikan senjata dari murid jiwa kuno yang sudah mati ke Bailey Longtian. Saudara Tan Xian, tunggu. Jun Buping berkata dengan mata tegas, bunuh musuh, hitung aku. Dan aku juga ingin pergi. Aku ingin membalaskan dendam saudara dan saudari yang mati dalam jiwa kunoku. Sangguan Bingbing berkata dengan air mata dan gigi terkatup. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, Anda dapat bekerja sama dengan kami. Tetapi semua tindakan harus di bawah arahan saya, jika tidak, jangan ikuti kami. Saudara Tan Xian, kamu menyelamatkan hidup kami, tentu saja kami. Mendengarkanmu, Jun Buping segera berkata, oke, kalau begitu aku punya 3 hal yang tidak bisa aku selamatkan, kamu dengar dengan jelas. Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Pertama, kehidupan para murid 5 jiwa dan 1 garis tidak diselamatkan, nyawa murid jiwa suci tidak bisa diselamatkan, nyawa murid jiwa binatang tidak akan diselamatkan,